لله الواحد القهار العزيز الغفار الذي جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah salat fardu maghrib Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, setinggi puji sedalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang serta kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu bapak, teringat saya dengan cerita seorang Profesor Dr. Tohri Thohir ketika beliau berpidato ceramah mengatakan ada satu kejadian ilmiah yang merupakan satu keajaiban daripada sholawat. Ada seorang dokter di Jepang namanya Dr. Maurita. Dokter ini Islam. Satu hari ada kawannya yang sakit. Oleh dokter yang Islam ini dikasih minuman yang telah dibacakan sholawat. Tak berapa kali dibacakannya sholawat kepada minuman itu. Lalu kemudian dikasihnya dokter kawannya yang sakit ini. Alhamdulillah sembuh. Ditanya sama dokter yang kafir ini, air yang kau kasih kepada saya itu air apa? Air biasa. Ah, gak mungkin. Itu bukan air biasa itu. Dibawanya lah air yang sisa-sisa yang dia minum ini, dia jadikan sampel, dia pergi ke laboratorium, dia tengok. Ternyata air yang telah dibacakan sholawat itu energinya bertambah 3 kali lipat. Oleh sebab itu kadang-kadang kita lihat kalau ada orang baca syarakal, ada orang baca sholawat dibuat di tengah-tengah kita itu air. Ternyata secara ilmiah memang telah dinyatakan air yang memang dibacakan sholawat ke air itu energinya itu bertambah 3 kali lipat. Wajar kalau orang yang sedang membaca sholawat kemudian dibacakan ke air atau ada air di tengah-tengah mereka dibuatkan orang, apalagi orang-orang dulu sebagai obat. Kita kalau seandainya orang suluk kita, air tawajuh itu, kalau orang dulu menyebutnya air tawajo, air tawajuh sama saja. Itu berebut orang mengambilnya itu, meminumnya. Kenapa? Karena air tawajuh ini adalah air yang telah dibacakan berpuluh-puluh ribu zikir orang yang suluk tadi, sehingga yakinlah orang bahwa ada keberkahan di air itu.
Tapi sekarang orang tak percaya sebagian kan. Baik Bapak Ibu Jemaah Masjid Agung Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-Hikam kita. Masuk kepada hikmah yang ke-35. Al-Hikmatul Khamsu Wassalasuna. Qala al-Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari. Aslu kulli ma'siyatin wa qablatin syahwatur ridha 'anin nafsi wa aslu kullu ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Adapun hikmah yang ke-35 berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari, sumber setiap maksiat itu dan kelalaian itu adalah ridhonya dia dengan syahwatnya sendiri, dan sumber setiap ibadah taat itu atau yang membuatnya terjaga atau yang membuatnya menjadi pemadah adalah tidak ridho daripada syahwatnya itu. Itu kira-kira terjemah daripada hikmah yang ke-35. Bapak Ibu, supaya kita faham maksud daripada hikmah ini, mari kita baca uraiannya. Istihsanun nafsi wa tazkiyatiha wa i'jabuha aslu kullu ma'siyatin wa aslu kulli jami'il mazmumah. Menganggap dirinya menjadi baik, menganggap dirinya telah baik, menganggap dirinya telah bersih, dan ujub atau merasa kagum dengan dirinya adalah sumber segala maksiat dan sumber sekalian akhlak yang tercela. Menganggap dirinya baik. Saya tak payahlah pergi belajar ke Masjid Agung. Kenapa? Dah cukup. Sudahlah, solat kan dah pandai, rukun solat dah hafal dah, sunnah-sunnah solat dah mantap, yang membatalkan solat dah okey. Sudahlah, dah cukup lah itu saja dikerjakan, jalan terus. Menganggap baik. Wa tazkiyatuha, dan menganggap bersih diri kita. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling sedikit dosanya. Kalau tadi dia merasa yang paling terbaik, ini dia menganggap dirinya yang paling bersih, yang tidak ada dosa. Dia pandang orang lain banyak dosa, dia tengok dirinya dan merasa bahwa dirinya tidak ada dosa atau sedikit dosanya. Bahkan wa i'jabuha, dia heran dengan dirinya. Memanglah ya, kalau saya yang imam, jemaah pada rame datang ke masjid. Kalau saya yang mendoa, jemaah nampak khusyuk mengaminkan. Memanglah ya. Kalau saya yang ceramah, jemaah pada semangat. Itulah tadi. Perasaan merasa telah baik diri kita, merasa telah bersih diri kita, merasa kagum kita kepada diri kita. Perasaan yang seperti inilah yang dikatakan oleh pensyarah Al-Hikam kita ini, yang merupakan sumber segala maksiat dan sumber segala akhlak yang tercela. Jadi perasaan. Jadi tuan-tuan, hikam ini
khusus untuk mengoperasi bagian dalam. Kalau untuk mengoperasi bagian luar fikih, untuk mengoperasi bagian dalam itu mesti dua, apa? Tauhid dan fikih. Enggak cukup tauhid dan akhlak. Tauhid dan akhlak. Untuk mengoperasi hati mesti butuh dua alat, akhlak dan juga tauhid. Tapi enggak bisa juga dipisahkan daripada fikih. Makanya orang bilang 3 serangkai, tauhid, fikih, kemudian akhlak. Bapak Ibu, mari kita agak-agak haluskan sedikit apa yang dikatakan Nabi. Inna fil qalbi jasad. Inna fil qalbi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya.